Saudara, tulang belulang yang mirip tulang manusia ditemukan warga di Kelurahan Tanjung, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah saat sejumlah penggali tengah menguruk dan meratakan tanah di sebuah bekas kolam yang ada di pekarangan warga pertengahan Juni lalu. Nah, bahkan ini bentuk tengkorak kepala juga ditemukan. Siapa yang terkubur di pekarangan warga itu dan apakah ada tindak kejahatan yang terjadi? Saudara, simak berkas Ayah Laknat, pembunuh 7 bayi selengkapnya. Konsentrasi polisi dan warga di sebuah pekarangan belakang rumah warga bekas kolam ikan di Kelurahan Tanjung, Purwokerto Selatan tertuju pada satu lubang yang tengah dibongkar. Nampak serpihan tulang dan tengkorak yang sebagian masih utuh ini ditemukan dan dikumpulkan oleh tim Inafis Polresta Banyumas dan tim medis Puskesmas Purwokerto Selatan. Berawal saat seorang warga tengah menggali tanah di kawasan itu. Tiba-tiba di kedalaman setengah meter ditemukan bungkusan yang amat mencurigakan. Ini lagi duduk tanah, tapi kan kelihatan ada kainnya, langsung dia cepat, lah itu tulang-tulangnya mati, itu yang tulang apa itu? Oh, itu tulang, Bapak nemu tulang nih? Iya, itu kan di bungkusan kaos-kaos itu. Oh, dibungkus, Pak? Kain. Tulangnya besar apa kecil, Pak? Ya, ada yang kayak tulang kepala, ada yang kecil-kecil itu. Oh, ada tulang tengkorak itu. Kayak manusia apa hewan tulangnya? Ya, sepertinya tulang manusia. Temuan ini akan diselidiki polisi lebih lanjut, memastikan kait tindak kriminal atau tidak. Kami mengumpulkan benda-benda tersebut, kemudian kami bawa ke Rumah Sakit Margono untuk dilaksanakan pemeriksaan lanjut atau di forensik ya. Nah, untuk kepastiannya bahwasanya ini tulang manusia atau bukan. Otopsi yang dilakukan tim medis RS Margono Soekario Purwokerto membawa kasus temuan tulang belulang ini ke babak baru. Berdasarkan pemeriksaan ahli forensik RSUD Margono Purwokerto, Dr. M. Zainuri Samsu Hidayat, bahwa susunan kerangka kemudian kita susun dan menyatakan bahwa itu adalah anatomi tulang manusia. Tepatnya kerangka bayi diperkirakan masih bayi. 4 orang saksi termasuk penemu kerangka telah dimintai keterangan dan polisi tengah melacak siapa yang telah melakukan penguburan bayi itu. Sempat berhenti menggali dan menguruk tanah pekarangan bekas kolam ikan usai ditemukannya kerangka bayi pada pertengahan Juni, para pekerja yang baru diaktifkan kembali kaget dengan temuan beberapa kerangka bayi sekaligus. Kalau yang kerangka yang pertama itu yang masih utuh. Kalau kerangka yang 2, 3, 4-nya itu kerangka-kerangka biasa gitu lah, kayak nggak ada tengkoraknya kayak gitu loh. Tapi di lokasi yang berdekatan ya, Pak ya? Ya itu jaraknya itu aja. Gitu. Kalau yang 3, 4-nya dekat. Satu lokasi ya? Iya. Pekarangan semua ini? Pekarangan semua. Tak hanya satu, tetapi 3 kerangka yang ditemukan warga. Setelah melakukan pemeriksaan dan olah TKP, polisi membawa temuan kerangka bayi ini ke Rumah Sakit Margono Soekario Purwokerto untuk pemeriksaan forensik. Temuan kerangka bayi berdekatan di satu lokasi ini memunculkan dugaan ada tindak kejahatan dilakukan orang yang sama terhadap bayi-bayi itu. Oke. Temuan 3 kerangka bayi yang diperkirakan berusia sehari hingga setahun ini membuat polisi memutuskan untuk memperluas pencarian di lokasi temuan bayi di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Di sekitar lubang pertama dan tempat ditemukannya kerangka lain, tim Inafis Polresta Banyumas dan aparat kepolisian menggali lebih banyak lubang yang diduga sebagai makam. Polisi juga telah memeriksa penggali tanah dan sejumlah warga lainnya. Tim kami sedang bekerja di lapangan untuk memastikan ya terkait dengan pelaku, apakah ini korban aborsi atau dan lain sebagainya. Ini masih dalam tahap penyelidikan. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi ya terkait dengan ini, baik itu yang menggali dan kemudian saksi-saksi yang lainnya. Aparat menduga pelaku yang bertanggung jawab atas keberadaan 4 jasad bayi ini tinggal tak jauh dari tempat kuburan bayi massal ini. Tak sampai 2 pekan, aparat Satreskrim Polresta Banyumas, Jawa Tengah menangkap seorang pria bernama RD, 57 tahun, warga Kelurahan Tanjung, Purwokerto Selatan. Ia diduga adalah dalang di balik hilangnya nyawa 4 bayi yang kesemuanya darah dagingnya sendiri.
Dan ya Allah, keempat bayi itu ternyata hasil hubungan terlarang antara RD dengan anak kandungnya E. Pengakuan RD kepada polisi tidak hanya 4 bayi yang telah dibunuh dan dikuburnya. Pelaku menyampaikan bahwa ada tiga kerangka lagi yang masih ada di TKP ya kan. Artinya bahwa total semua sekitar 7 kerangka manusia yang berada di TKP. Artinya setelah ini tim akan melakukan penggalian di wilayah kelurahan daripada Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan. Demikian rekan-rekan. Dan itu si Rudi itu hasil hubungan dengan... Ya, betul. Itu hasil hubungan daripada pelaku Rudi dengan anak kandung daripada pelaku tersebut. Saat ini anak RDE juga telah diamankan polisi. Polisi akhirnya menetapkan RD, pria Parubaya warga Kelurahan Tanjung, Purwokerto Selatan sebagai tersangka tunggal kasus pembunuhan dan penguburan 7 bayinya sendiri. Penetapan tersangka ini setelah polisi memeriksa sejumlah saksi yang terdiri dari para tetangga dan pekerja yang menemukan kerangka bayi. RD mengaku berhubungan intim dengan anak kandungnya E sejak tahun 2013 hingga 2021. Tersangka RD berdalih melakukan kekejian, kekerasan seksual pada anak yang berujung membunuh 7 bayinya karena mengikuti perintah guru spiritualnya. Kenapa? Sebabnya apa? Bisikan apa? Bisikan siapa yang nyuruh? Nyuruhnya gimana? Jika kamu ingin kaya, anak kamu hamil sampai 7 kali dibunuh. Sekarang kaya nggak, Pak? Sekarang kaya nggak? Kamu melakukan itu ngancam nggak? Kamu ngancam nggak melakukan itu? Ya? Ngancam gimana? Kalau kamu melapor akan saya. Istri tersangka juga mengaku tak berdaya karena selalu di bawah ancaman RD. Dari hasil keterangan saudari E, begitu juga saudari S yang merupakan ibu daripada saudari E, bahwa mereka melakukan itu tidak melaporkan karena mereka ini di bawah ancaman. Bahwa memang ini juga diakui oleh saudari S yang merupakan ibu daripada saudari E, bahwa apabila ini diketahui orang banyak, ya maka mereka akan dibunuh. Sementara itu pengakuan RD membuat polisi kembali menggali lokasi makam bayi RD. 2 kerangka yang juga tak berbentuk lagi ditemukan terkubur dalam bungkusan kain. Kerangka bayi ini hancur diduga termakan usia lantaran telah lama terkubur di pekarangan. Polisi masih terus mencari kerangka bayi lainnya dan saat ini juga tengah memeriksa keterangan RD. Apakah benar atas perintah guru spiritualnya atau hanya dalih menutupi kesalahan saja? Insest alias pernikahan sedarah saja sudah melanggar hukum agama dan hukum negara. Apalagi ini adalah perzinahan yang diikuti tindak kekerasan seksual kepada anak dan juga pembunuhan atas bayi-bayi yang tidak berdosa. Atas kekejiannya, RD dijerat dengan pasal berlapis, termasuk pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati.